Halo, apa kabar? Nah, di sini apakah ada yang memiliki pengalaman untuk membuat dupa saja membutuhkan waktu yang begitu lama, harus sampai mengambil cuti, sampai izin di tempat kerjanya masing-masing. Ternyata seribet itu ya seorang PNS untuk membuat dupa untuk bisa naik jenjang jabatan ataupun naik pangkat. Padahal di tempat kerjanya dia itu sudah bekerja sedemikian keras, mati-matian, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ternyata untuk naik jabatan, untuk naik pangkat, dia harus direpotkan lagi dengan yang namanya dupa. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama, nilai dari setiap butir kegiatan yang ada di jabatan fungsional itu 0,00. Wow, sangat luar biasa, sangat besar atau sangat banyak sekali kegiatan yang harus kita kumpulkan hingga kita bisa naik ke jenjang ataupun naik pangkat. Inilah yang melatar belakangi Menpan mengeluarkan Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, di mana sistem angka kredit itu dirubah. Yang dulunya berdasarkan dupa, pengumpulan butir-butir kegiatan yang nilainya sangat kecil, sekarang tinggal dikonversi dari predikat talenta yang ada di SKP menjadi angka kredit. Ini merupakan suatu perubahan yang besar, perubahan yang sifatnya sangat, menurut hemat kami, bisa menguntungkan seorang PNS, mempermudah PNS dalam mengembangkan karir, dalam naik jabatan ataupun naik pangkat. Di samping dia sudah sibuk melaksanakan tugas-tugasnya di perangkat daerah, dia sudah tidak lagi disibukkan dengan pengumpulan dupa untuk mencari angka kredit. Beberapa hari yang lalu kami sempat mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Menpan di Jakarta terkait dengan Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Apa saja hal-hal yang sifatnya penting yang disampaikan pada kegiatan tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan kepada ibu bapak semua terkait dengan isi Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Apa saja itu? Dengan penilaian dupa yang dilaksanakan oleh tim penilai angka kredit, itu juga menjadi suatu catatan. Kenapa sampai tim penilai tersebut dihapuskan pada Permenpan 1 tahun 2023, di mana saat seorang PNS tersebut melaksanakan tugas di perangkat daerahnya, dia mungkin sudah sangat baik melaksanakan tugas, sudah sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Tapi karena kenaikan jenjang, kenaikan pangkat itu ditentukan dengan angka kredit, di mana angka kredit tersebut dinilai oleh tim penilai, maka nasib seorang PNS tersebut lebih lanjut ditentukan oleh tim penilai, yang bahkan mungkin tim penilai tersebut tidak tahu seperti apa kinerja PNS tersebut di perangkat daerah. Itulah yang mendasari juga Permenpan ini dibentuk, di mana tim penilai itu dihapuskan di sini. Jadi betul-betul pelaksanaan tugas dari seorang PNS tersebut, seorang pejabat fungsional itu ditentukan atau dinilai oleh pimpinannya langsung, yang langsung melihat seperti apa sih seorang PNS tersebut melaksanakan tugas di perangkat daerahnya, di mana kita ketahui bersama saat dia sibuk melaksanakan tugas di perangkat daerah, mungkin dia memiliki sedikit waktu untuk membuat dupa, untuk menyusun dupa, sehingga dupa yang diserahkan ke tim penilai mungkin tidak lengkap, tidak secara menyeluruh kegiatannya disampaikan ke sana, sehingga mungkin nilainya kecil, tidak memenuhi persyaratan untuk naik jabatan, tidak memenuhi syarat untuk naik pangkat, padahal dia sudah sangat pro atau sangat baik sekali melaksanakan tugas di perangkat daerah. Tapi karena mungkin waktu dia sedikit untuk membuat dupa, sehingga dia tidak bisa naik jabatan, tidak bisa naik pangkat. Inilah yang menjadi persoalan di lapangan. Ternyata banyak sekali seorang PNS mungkin semangatnya turun karena tidak bisa naik jabatan akibat dupa yang dinilai angka kreditnya tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan ke tim penilai. Nah, itulah juga beberapa poin-poin yang mendasari Permenpan 1 tahun 2023 ini dibentuk. Mungkin di antara ibu bapak di sini yang mendengarkan pasti banyak yang mengalami hal-hal seperti itu. Sudah sibuk melaksanakan tugas di perangkat daerah, tidak sempat menyusun dupa, tidak bisa naik pangkat, tidak bisa naik jabatan. Pasti merasa, oh, ini tidak adil bagi saya. Saya sudah begitu semangat, begitu mengeluarkan seluruh
tenaga saya, kekuatan saya untuk melaksanakan tugas, tapi karena waktu atau tidak bisa mengumpulkan dupa, tidak bisa membuat dupa, ini tidak bisa naik jabatan, tidak bisa naik pangkat, pasti merasa ini nggak adil ini. Nah tentunya dengan terbitnya Permenpan 1 ini menjadi jawaban bagi ibu bapak yang sudah sangat rajin melaksanakan tugas-tugasnya di perangkat daerah. Jadi tidak usah lagi ke depan merasa wah saya nggak punya waktu buat dupa, saya terlalu sibuk. Ibu bapak akan bisa jauh lebih fokus lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya di perangkat daerah seperti itu. Kemudian yang menjadi juga penyampaian pada sosialisasi tersebut, di mana seorang pejabat fungsional formasi CPNS itu tidak bisa naik pangkat secara reguler apabila tidak duduk atau belum duduk di jabatan fungsional. Jadi bagi ibu bapak yang formasi CPNS jabatan fungsional sudah diangkat menjadi PNS 100%, segeralah untuk berkomunikasi dengan BKD atau BKPSDM-nya untuk diurus SK pengangkatan ke dalam jabatan fungsionalnya, karena seperti yang kita ketahui bersama untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama ini sudah sangat mudah, tinggal ada SK PNS 100% itu sudah bisa duduk di jabatan fungsional seperti itu. Jadi apabila ibu bapak belum mengetahui persyaratan yaitu ibu bapak sudah duduk di jabatan PNS 100%, ibu bapak sudah bisa mengusulkan untuk diangkat menjadi pejabat fungsional. Nah, di Per BKN 11 diatur bahwa angka kredit untuk pengangkatan pertama bagi formasi CPNS itu angka kreditnya sebesar 0. Jadi tidak usah lagi mengumpulkan dupa untuk pengangkatan pertama seperti itu. Dan untuk uji kom untuk pengangkatan pertama juga sudah dihapuskan berdasarkan PP 17 tahun 2020. Nah, yang diperlukan adalah 3 tahun setelah diangkat menjadi pejabat fungsional itu wajib untuk mengikuti diklat. Apabila tidak mengikuti dan lulus diklat, tidak diberikan kenaikan jabatan atau kenaikan. Ini mungkin suatu kabar angin segar yang dibutuhkan atau dicari-cari untuk oleh pejabat fungsional hasil transformasi, di mana kalau kita melihat pasal 55 Permenpan 1 tahun 2023 diamanatkan yang bisa naik pangkat reguler pada April dan Oktober 2023 ini hanyalah yang diangkat pada ditransformasi pada 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Mei 2022. Nah, saat pelaksanaan sosialisasi tersebut, BKN memberikan masukan kepada Menpan bahwa bagi pejabat fungsional yang ditransformasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang belum pernah naik pangkat, dengan catatan yang belum pernah naik pangkat maupun reguler atau dengan angka kredit, diberikan keistimewaan untuk naik pangkat secara reguler pada bulan April dan Oktober 2023 ini. Nah, video penyampaian Menpan yang memberikan kenaikan pangkat secara reguler pada JF hasil transformasi untuk tahun 2023 seperti yang ada pada video berikut ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Deputi sudah menyampaikan terkait dengan teknisnya, termasuk tadi persoalan kenaikan pangkat. Ya, tadi ada yang diskusi kami dengan Pak Deputi juga dengan Pak Alek, bagaimana dan teman-teman tadi kenapa kita menentukan tanggal itu. Tanggal itu adalah menentukan bagi teman-teman yang memang dia terakhir melakukan proses penyetaraan jabatan. Jadi yang belakang pun sepanjang dia belum pernah naik pangkat dan naik pangkat reguler, ya itu tetap kita perbolehkan di posisi April dan Oktober 2023. Bagi yang mau naik pangkat silahkan tepuk tangan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Menpan terkait dengan Permenpan 1 tahun 2023 ini. Mudah-mudahan membantu ibu bapak atau memberikan sedikit gambaran terhadap seperti apa sih Permenpan ini, kenapa sih asal muasal Permenpan ini sampai dibentuk, dan seperti apa nanti ke depan seorang pejabat fungsional itu berkarir dengan terbitnya Permenpan 1 tahun 2023 ini. Tetap stay di channel ini, ke depan kita akan membuat lagi video-video edukasi terkait dengan administrasi jabatan fungsional.